Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Sungguh hanyalah saya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyarun, manusia biasa, mislukum, sama dengan kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Sungguh hanyalah Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha tunggal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka hendaknya dia mengerjakan atau melakukan amal yang soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia melakukan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ihwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Mari pelan-pelan kita tadabburi ayat ini. Kita renungi dan tafakuri ayat yang mulia ini untuk mengurai pelajaran-pelajaran berharga darinya, sekaligus menjawab bagaimana kita menyikapi klaim perjumpaan atau pertemuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terjaga, dalam kondisi sadar. Perhatikan di bagian awal ayat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Perintah agar Nabi mengumumkan, mendeklarasikan kepada umatnya. Apa yang harus Nabi deklarasikan? Apa yang harus Nabi umumkan kepada umatnya? Yang harus Nabi sampaikan kepada umatnya adalah perihal diri beliau, jati diri beliau. Innama ana basyarum mislukum, bahwasanya saya, yaitu Muhammad, adalah basyarun mislukum, manusia biasa sama dengan kalian. Mari kita garis bawahi basyarun. Ihwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Di dalam Al-Quran ada 4 istilah untuk manusia. Ada 4 istilah untuk manusia. Istilah yang pertama adalah al-insanu. Istilah yang kedua adalah an-nasu. Istilah yang ketiga adalah al-basyaru. Dan istilah yang keempat adalah Bani Adam. Manusia diistilahkan dengan al-insanu karena manusia itu terlahir dengan sifat-sifat insaniyah, sifat-sifat dasar, sifat-sifat bawaan. Dalam pembahasan tentang akhlak, sifat-sifat insaniyah disebut dengan akhlak al-jibilli, akhlak yang ditanamkan sejak lahir. Sifat-sifat insaniyah itu ada yang positif, ada yang negatif. Contohnya di dalam Al-Quran adalah Quran surat Al-Ma'arij, surah yang ke-70, ayat 19 sampai dengan ayat 21. Allah memberitahukan kepada kita di antara sifat dasar manusia, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu, kata Allah, diciptakan dengan tabiat yang suka berkeluh kesah. Kalau manusia menimpa pada dirinya sesuatu yang tidak menyenangkan, cenderungnya manusia itu berputus asa. Cenderungnya manusia itu berputus asa. Bahkan mungkin mencari kambing hitam untuk melempar keputusasaannya. Dan tidak sedikit dari mereka yang sampai pada level ini bunuh diri karena keputusasaannya. Dan wa idza massahul khairu manu'a,
Dan manusia kalau dia mendapatkan apa yang diinginkan dari kesenangan, misalnya harta, cenderungnya manusia itu bakhil, pelit. Tidak merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Sehingga jika dia mendapatkan satu lembah emas, pengen lembah emas yang kedua. Ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Sifat-sifat insania ini ada yang positif, ada yang negatif. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kullu khilalin yatbauha 'alaihal mu'min illa al-kadzib. Tidak diingkari kalau pada mukmin itu menempel atau melekat padanya sifat-sifat negatif, seperti mungkin ada mukmin yang egois, mungkin ada mukmin yang pemarah, mungkin ada mukmin yang pemurung, pemalu atau yang lainnya. Illa al-kadzib, kecuali dusta. Dusta tidak menempel kepada mukmin. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau ada mukmin yang bakhil tidak diingkari, mungkin. Kalau ada mukmin yang pemarah tidak diingkari, tapi dusta diingkari pada mukmin. Dan cabang-cabang dari dusta, diantaranya khianat. Kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim terikat dengan akad atau janji. Kalau muslim berjanji, dia tepati janjinya. Itu namanya muslim. Sebab seorang muslim tidak berkhianat terhadap apa yang dijanjikan. Selain itu juga, di antara cabang dusta yang tidak boleh menempel pada muslim adalah curang. Kata Nabi, man ghasyya falaysa minna. Siapa yang curang, dia bukan umatku. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau manusia disebut dengan istilah an-nasu, itu artinya manusia makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh orang lain. Manusia butuh berinteraksi dengan orang lain. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Jangankan dalam kondisi hidup, dalam kondisi meninggal butuh orang lain. Dia butuh manusia yang mengurus jenazahnya. Bahkan setelah dia di alam barzah, dia masih membutuhkan orang yang hidup untuk orang yang hidup itu menghadiahkan pahala amal soleh kepadanya. Apakah dengan mendoakannya, bersedekah atas namanya, menghadiahkan pahala haji, umroh, dan seterusnya. Ini dalam kondisi meninggal saja masih butuh orang lain. Apalagi dalam kondisi dia hidup. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Apa pekerjaan paling mudah kita lakukan ketika hidup? Senyum. Tapi senyum saja itu butuh orang lain. Senyum saja butuh orang lain. Ya. Kalau tanpa orang lain, lihat tiang listrik senyum, lihat tembok senyum, lihat mobil senyum, ini berbahaya. Nanti dilarikan ke rumah sakit jiwa. Ihwatal iman, maka dalam menjalankan peran sebagai makhluk sosial, prinsip dasarnya di dalam Al-Quran adalah surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini adalah peran kehalifaan kita sebagai makhluk sosial adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Saling tolong menolong untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan. Bukan tolong menolong dalam perkara dosa, apalagi dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melangkah kepada istilah yang ketiga. Manusia dengan istilah yang ketiga adalah al-basyaru. Al-basyaru. Apa artinya al-basyaru? Al-basyaru artinya manusia itu makhluk biologis. Makhluk biologis. Apa itu makhluk biologis? Makhluk berkekurangan. Butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh tidur untuk istirahat, butuh kamar mandi, butuh toilet, merasakan panas, merasakan dingin sehingga butuh pakaian, butuh kendaraan, butuh menikah,
butuh berketurunan. Nah, itu adalah diantara gambaran bahwa manusia adalah makhluk biologis, makhluk yang berkekurangan. Dan kemudian yang keempat adalah manusia Bani Adam. Manusia adalah Bani Adam. Kenapa disebut manusia sebagai Bani Adam? Pertama, tujuannya supaya manusia bersyukur dan bergembira sebab terpilih sebagai anak keturunan Adam. Dikarenakan anak keturunan Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat yang ke-70 Allah kabarkan kepada kita, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami, kata Allah, memuliakan anak keturunan Adam. Itu surat Al-Isra ayat 70. Lalu kemudian disebut Bani Adam supaya terkikis dan hilang kesombongan di hati. Karena dengan istilah Bani Adam, kita selalu ingat akan asal muasal penciptaan diri kita dan juga moyang kita. Adam alaihissalam diciptakan, kalau kita lihat di surat Al-Hijr, surah yang ke-15, di ayat yang ke-26, Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kata Allah, manusia itu maksudnya adalah manusia pertama yaitu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah min salsalin, dari tanah liat kering, min hama'in. Apa itu hama'in? Ibnu Abbas mengatakan lumpur hitam yang berbau busuk. Itu kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Manusia pertama itu diciptakan dari lumpur hitam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang busuk, yang berbau. Masnun lalu diberi bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu moyang kita, Adam alaihissalam. Adapun kita, anak keturunan Adam, diciptakan oleh Allah mimma'in mahin, dari air yang rendah, air mani, yang sekiranya menempel sedikit saja di kain celana kita, kain rok kita, kita merasa jijik untuk memakai kain itu di hari itu. Nah, ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Dari keempat istilah ini kita fokus kepada istilah yang ketiga, al-basyaru. Kenapa? Sebab istilah inilah yang ditekankan di dalam ayat. Qul innama ana basyarun mislukum. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, innama ana, sungguh hanyalah saya, yaitu Muhammad, basyarun, manusia biasa, makhluk biologis. Nah, disinilah ihwatal iman kita coba uraikan dan mengkaji lebih dalam. Apa hikmahnya Nabi itu sebagai basyar dan apa konsekuensinya? Apa hikmahnya beliau itu adalah al-basyar dan apa konsekuensinya beliau sebagai al-basyaru? Hikmahnya, karena Nabi Muhammad SAW itu basyarun, manusia biasa, makhluk biologis, maka hikmahnya kita sebagai umatnya bisa meneladani Nabi SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kenapa kita bisa meneladaninya? Ya karena Nabi basyar. Sama dengan kita. Kita jadi tahu dan jadi bisa mengamalkan bagaimana adab tidur dan bangun tidur. Karena Nabi butuh tidur dan Nabi bangun tidur. Sehingga Nabi secara tidak langsung menjadi teladan untuk kita bagaimana adab-adab tidur dan bagaimana adab bangun tidur. Karena Nabi butuh tidur dan Nabi melakukannya. Kita jadi tahu dan jadi bisa mengamalkan bagaimana adab masuk keluar kamar mandi, WC, toilet. Karena Nabi juga butuh kamar mandi, Nabi juga butuh toilet. Sehingga
kita jadi tahu bagaimana adab masuk kamar mandi, adab masuk toilet, dan bagaimana keluarnya. Kita jadi tahu. Kita jadi tahu dan bisa mengamalkan bagaimana adab makan dan minum. Sebab Nabi yang menjadi kedua kita butuh makan, butuh minum. Dan Nabi melakukannya. Sehingga apa yang diperbuat Nabi dalam aktivitas makan dan minum, kita jadi tahu bagaimana adabnya. Dan kita bisa menirunya. Apakah Nabi keluar rumah? Nabi keluar rumah. Apakah Nabi berkendaraan? Nabi berkendaraan. Sehingga kita bisa tahu bagaimana adab keluar rumah. Bagaimana adab berkendaraan. Sampai dalam perkara yang privasi, urusan kamar, kita jadi tahu bagaimana adab berhubungan suami istri. Karena Nabi butuh dan Nabi melakukannya, maka kita pun bisa tahu dan bisa mengamalkan, bisa meniru Nabi bagaimana adab berhubungan suami istri. Karena Nabi melakukan. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Ingat bahwa yang dituntut di sini adalah kita meneladani Nabi, mengikuti adab Nabi sebagai al-bashar. Adab makan kita ikuti, bukan jenis makanan Nabi yang harus kita makan, tapi adab makan. Bukan jenis kendaraan Nabi yang harus kita gunakan, tapi adab berkendaraan. Bukan jenis pakaian, jenis kain yang dipakai Nabi yang harus kita cari dan kita pakai, tetapi adab berpakaian. Itulah yang harus kita tiru dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hikmahnya. Inilah hikmahnya. Nah, kalau kita sudah pahami inilah hikmah dari basyarun, maka apa konsekuensinya Nabi sebagai basyarun? Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya Nabi itu basyar? Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum. Konsekuensinya Nabi itu basyar, basyarun mislukum, sama dengan umatnya. Konsekuensi yang pertama adalah Nabi mengalami kematian sebagaimana umatnya mengalami kematian. Ini konsekuensi pertama. Dan ini disebutkan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-30. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 30. Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau mengalami kematian sebagaimana umatmu, manusia mengalami kematian. Ini konsekuensi yang pertama. Sehingga kita harus terima kalau Nabi itu wafat. Nabi meninggal dunia. Sebagaimana kita juga mengalami kematian. Betul, kita sedih ketika kemudian ada anggota keluarga kita meninggal dunia. Dan kita sangat-sangat lebih bersedih ketika Nabi meninggal dunia, meninggalkan umatnya. Tahukah kita ihwatal iman? Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau Bidayatul Mujtahid ditulis oleh Ibnu Rushd. Mohon maaf, saya salah sebut. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 bulan kemudian disusul dengan wafatnya Fatimah Az-Zahra. Ya. Setelah wafatnya Nabi, 6 bulan berikutnya disusul dengan wafatnya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang menjadi sebab kematian? Ya, kita tidak sedang berbicara tentang takdir di sini, tapi sebabnya, wasilah kematiannya apa? Imam Ibnu Katsir dan beberapa kitab ulama seperti Imam An-Nawawi juga menyebutkan bahwa Fatimah Az-Zahra setelah meninggal ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami kesedihan dan kedukaan yang mendalam. Beliau
mengalami kedukaan dan kesedihan yang mendalam. Ya. Sebab kedukaan dan kesedihan yang mendalam inilah beliau jatuh sakit. Dan sebab sakit itulah beliau wafat. Beliau wafat. Beliau meninggal dunia 6 bulan setelah kematian ayahnya. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana kita bersedih ketika keluarga kita meninggal dunia, orang yang kita cintai meninggal dunia, demikian pula lah yang dirasakan oleh Fatimah, meninggal ayah tercintanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ihwatal iman, ini harus kita sampaikan. Kenapa? Sebab kita masuk pada konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia wafat, konsekuensi yang kedua, beliau berada di alam barzakh. Beliau berada di alam barzakh bersama dengan manusia seluruhnya, mereka berada di alam barzakh. Dan siapa yang berada di alam barzakh tidak akan mungkin lagi bangkit dari kubur meskipun hanya ruh. Enggak ada lagi yang bisa bangkit secara jasad dan ruh di dunia ini, atau hanya ruh semata, tidak ada. Ihwatal iman, Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Siapapun yang meninggal dunia, mereka akan masuk ke alam barzakh. Siapapun. Mereka berada di alam barzakh. Lalu kemudian tidak ada lagi yang bisa keluar darinya ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Sampai hari kebangkitan. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat tidak bisa lagi kembali ke dunia. Tidak bisa lagi kembali ke dunia walaupun hanya ruh semata. Walaupun hanya ruh semata. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ruhnya tidak bisa lagi bergentayangan mengunjungi keluarganya atau sahabatnya. Maka ihwatal iman, ambillah pelajaran dan renungkanlah bahwa Fatimah itu mengalami kesedihan yang mendalam selama 6 bulan, dan hal itulah yang membuat dia sakit dan menjadi sebab kematiannya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak usahlah dengan jasadnya, dengan ruhnya saja? Kenapa beliau tidak menjumpai Fatimah Az-Zahra dalam kondisi terjaga? Kenapa Nabi tidak datang untuk menghibur putrinya? Sebagaimana hari ini banyak orang yang mengklaim, tidak sedikit kalau kita lihat di YouTube, banyak sekali sederetan pengakuan orang-orang yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi terjaga. Saya tidak sebut namanya, sebab kalau antum melakukan pencarian akan muncul. Banyak sekali. Ada yang mengaku ketika dia sakit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, mendatanginya. Kenapa Nabi tidak mendatangi putrinya? Apakah orang tersebut lebih dicintai Nabi daripada putrinya sendiri? Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mendatangi putrinya dalam kondisi terjaga sehingga Fatimah bisa melihat langsung ayahnya. Dan kemudian Rasulullah bisa menasihatinya, jangan kau bersedih wahai putriku, ini aku ayahmu. Tidak terjadi yang demikian. Tidak terjadi. Ada orang yang mengaku bahwa saya, ya ini klaim, bahwa saya itu selalu minta petunjuk Nabi. Kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab dari umat, dari masyarakat, dari jamaah, saya akan masuk kamar, lalu kemudian saya panggil Nabi dan Nabi datang. Lalu saya akan bertanya kepada Nabi dan Nabi akan memberikan jawaban. Lalu saya sampaikan kepada umat. Ada klaim yang demikian. Ya. Jadi tidak ada satu persoalan yang ditanyakan kepadanya dan dia tidak mampu menjawabnya, melainkan dia akan meminta petunjuk Nabi dan Nabi akan memberikan petunjuk kepadanya. Sehingga dia mengatakan dalam sehari saya bisa ketemu Nabi 70 kali. 70 kali ketemu Nabi.
Ihwatal iman. Lalu kenapa Nabi tidak muncul ketika terjadi perang Jamal? Apa itu perang Jamal? Perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa, korbannya tidak sedikit dari kaum muslimin. Fitnah di kalangan sahabat-sahabat besar, sahabat utama. Ali bin Abi Thalib berseteru dengan Aisyah radhiyallahu anha. Disebut dengan Ma'rakatul Jamal, perang unta. Kenapa disebut perang Jamal? Karena Aisyah ketika menghadapi Ali mengendarai unta, disebutlah Jamal, perang Jamal. Kenapa Nabi tidak hadir untuk melerai itu? Mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai Ali, ini adalah istriku Aisyah, jangan kamu perangi. Wahai Aisyah, itu adalah sahabatku Ali dan juga sepupuku. Kenapa Nabi SAW tidak hadir? Ketika perang yang tidak sedikit korbannya dari kaum muslimin, yaitu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, yang disebut dengan perang Siffin. Perang yang terjadi di daerah Siffin, di bagian Suriah. Kenapa Nabi tidak hadir di sana? Padahal ini persoalan besar, fitnah besar. Tidak sedikit kaum muslimin yang korban, meninggal dunia karena peperangan tersebut. Kenapa kemudian Nabi tidak hadir? Ya. Maka ihwatal iman, apa hebatnya manusia hari ini? Kok sampai Nabi bisa datang kepada dia jauh-jauh? Dia sakit, Nabi jenguk. Ada masalah, Nabi datang kepadanya. Coba lihat, Nabi yang mendatanginya ini luar biasa banget. Nabi yang mendatanginya. Hebat banget dia, Nabi yang mendatanginya. Ya. Kenapa Nabi tidak datang kepada Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa Nabi tidak mengumumkan siapa yang menjadi khalifah setelahku, padahal saat itu sudah berseteru para sahabat sebelum pada akhirnya aklamasi ditunjuk kepada Abu Bakar? Itu kan terjadi perseteruan dulu di awal. Kenapa Nabi tidak bangkit saja lalu kemudian memberitahukan pilih Abu Bakar misalnya? Jadi wataliman ahibazani Allah wa yakum ajmain, ini konsekuensi kedua yang harus kita imani, bahwa setelah Nabi wafat, Nabi tidak bisa lagi menjumpai umatnya. Tidak mungkin Nabi ditemui dalam kondisi terjaga, itu mustahil. Kalau ada hari ini klaim dia ketemu Nabi dalam kondisi terjaga, dia adalah seorang pendusta. Dia adalah seorang pendusta. Apalagi hari ini kita lihat di YouTube ada orang dengan sombongnya mengatakan begini, saya ketemu Nabi, ternyata Nabi pakai baju batik. Ya. Ya. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa yakum ajmain. Kalau kemudian melihat Nabi dalam kondisi terjaga, itu sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dusta, diingkari oleh misalnya diingkari oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, dalam Syarhu Muslim Imam An-Nawawi mengingkarinya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala juga mengingkari ada orang yang bisa ketemu Nabi dalam kondisi terjaga. Lalu bagaimana kalau bertemu Nabi dalam kondisi tidur, dalam kondisi mimpi? Dalam kondisi mimpi, para ulama membolehkan tapi dengan batasan-batasan, dengan aturan yang ketat. Ya, dengan aturan yang ketat. Sebab Nabi mengumumkan kepada umatnya. Beliau mengatakan kepada umatnya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi itu benar. Sungguh dia telah melihat aku. Sungguh dia telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Karena sungguh syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Tidak bisa meniru bentuk fisikku. Rasulullah mengucapkan hal ini di hadapan para sahabat-sahabatnya. Dan sahabat Nabi melihat Nabi. Melihat fisiknya Rasulullah. Sehingga tahu betul kalau bermimpi ketemu Nabi, tahu ini Nabi. Fisiknya seperti itu. Ingat, setan itu hanya tidak bisa menyerupai fisik Nabi. Tapi mengaku sebagai Nabi bisa. Ini harus kita garis bawahi. Setan tidak bisa menyerupai fisik Nabi. Tapi mengaku sebagai Nabi bisa. Nah, sahabat yakin kalau ketemu dalam Nabi melalui mimpi itu benar. Sebab sahabat melihat fisik Nabi. Sehingga mereka tahu, oh ini benar nih Nabi. Ketemu.
secara ruh dan tidak diingkari oleh para ulama, bertemu antara ruh orang yang hidup dan ruh orang yang meninggal bisa ketemu dalam kondisi tidur. Itu bisa. Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 42. Surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi enggak diingkari oleh para ulama kalau kita buka tafsirnya bahwa ruh orang yang tidur dan ruh orang yang meninggal itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah kembalikan ruhnya maka dia terbangun dari tidur, ada yang ditahan ruhnya itulah ruh orang yang sudah meninggal dunia, enggak dikembalikan lagi. Maka memungkinkan terjadi pertemuan antara ruh dengan ruh. Ruh orang yang tidur dan ruh orang yang meninggal. Sehingga Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian menemui aku di dalam mimpi itu benar. Karena setan tidak bisa menyerupai fisik saya. Ya, tidak bisa menyerupai dan Nabi melihat langsung fisiknya Rasulullah. Para sahabat melihat langsung fisiknya Rasulullah kayak gimana, wajahnya seperti apa, sehingga dia kenali Nabi dalam mimpi. Kita hari ini mengaku mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dia tidak melihat langsung Nabi. Dan juga tidak pernah membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam At-Tirmizi menulis sebuah buku Syama'il Muhammadiyah. Itu menyebutkan secara detail bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah. Maka orang yang kemudian hari ini bermimpi ketemu Nabi tidak diingkari kalau dia benar-benar telah memahami, telah menelaah, telah khatam tentang bagaimana hadis-hadis atau riwayat yang menjelaskan sifat fisiknya Nabi. Jadi kalau dia adalah orang yang ahli tentang hal itu, dia orang yang betul-betul memahami sifat fisik Nabi berdasarkan riwayat dan hadis, maka tidak diingkari kalau dia bermimpi ketemu Rasulullah. Tapi akan diingkari oleh orang-orang yang hanya membaca salawat itu pun nggak jelas sumbernya dari mana. Bacalah salawat 1000 kali, bukan lagi salawat yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, tapi salawat yang dibuat-buat oleh manusia. Bagaimana hukum membuat salawat-salawat? La ba'sa bihi. Ya, Imam Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid memberitahukan la ba'sa, tidak mengapa kalau ada orang yang membuat salawat-salawat karena mungkin pandai bersyair, lalu dia menyusun sebuah salawat yang intinya adalah pujian kepada Nabi, la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya selagi tidak gulu, ya tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada Nabi. Tidak sampai menyamakan derajat Nabi sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa salawat-salawat tersebut selagi tidak ada unsur gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai mengkultuskan Nabi, tidak mengapa. Tapi watal iman, kalau kemudian ini salawat sudah dibuat oleh manusia, tiba-tiba bacalah salawat ini 1000 kali kamu akan ketemu Nabi. Itu dari mana ajarannya? Ya, salawatnya saja baru dibuat oleh manusia, bukan Nabi SAW yang mengajarkan. Kalau Nabi yang beliau ajarkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Nabi mengajarkan salawat yang kita baca di tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inilah sebaik-baiknya salawat. Inilah setinggi-tingginya salawat. Kenapa? Sebab lafaz salawat ini adalah wahyu. Adalah wahyu. Adapun lafaz-lafaz salawat yang lain, salawat nariyah, salawat mafati, salawat yang lain, itu salawat yang dibuat-buat. Tidak mengapa dengan salawat yang dibuat-buat itu selagi tidak ada unsur pujian yang berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak sedikit juga salawat yang dibuat-buat itu ada unsur gulu pujian yang berlebihan kepada Nabi. Misalnya dalam salah satu bait salawat nariyah itu ada yang berbunyi, ya Muhammad, hujan ini tidak akan turun di muka bumi kecuali dengan cahaya wajahmu. Tidak akan terangkat bala musibah, tidak akan terpenuhi segala hajat-hajat kecuali dengan cahaya wajahmu. Jelas ini adalah perkara yang berlebih-lebihan.
Ya kita cukupkan diri dengan salawat kepada Rasulullah yang berdasarkan wahyu dan kita amalkan di waktu pagi 10 kali, waktu petang 10 kali. Selebihnya tidak terbatas jika kita pengen membanyakkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ada keutamaannya dengan berselawat sampai sekian ratus, sekian ribu bakal ketemu Nabi. Ya. Nah, iman, tiba-tiba ada orang mengaku ketemu Nabi, sedangkan dia tidak pernah membaca hadis atau riwayat tentang bentuk fisik Nabi. Lalu dia klaim saya bermimpi ketemu Nabi. Ketika ditanya, bagaimana rambutnya Nabi yang kamu lihat? Oh, ternyata rambut Nabi itu putih semua. Nah ini jangan sampai dilihat Ganjar Pranowo. Ya. Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab betul Nabi itu ada ubannya, tapi hanya beberapa helai. Bukan seluruh Nabi rambutnya putih. Nabi itu rambutnya hitam. Tapi ada beberapa uban, beberapa helai. Janggutnya hitam, tapi ada beberapa helai uban antara 3 sampai 5 helai. Ya. Makanya wa taliman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau dalam kondisi sadar jelas diingkari. Ya. Melihat Nabi, ketemu Nabi dalam kondisi sadar wajib diingkari. Bagaimana kalau dalam bentuk mimpi? Dalam bentuk mimpi dengan batasan-batasan tadi. Kalau dia adalah orang yang benar-benar mempelajari, mengetahui tentang sifat fisiknya Nabi dari riwayat yang sahih, hadis-hadis yang sahih, dan dia bermimpi ketemu Nabi sesuai dengan riwayat-riwayat dan hadis yang dia pelajari, maka tidak diingkari. Tidak diingkari mimpinya ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia adalah orang yang tidak mengetahui tentang bentuk fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu ketemu dengan Nabi dan mengaku Nabi, boleh jadi itu adalah syaitan lanatullah alaih yang mengaku sebagai Nabi untuk menyesatkan manusia. Ya, akhirnya kemudian dia mengamalkanlah salawat-salawat bid'ah atau mengamalkan salawat sampai ratusan ribuan kali demi mendapatkan keutamaan ketemu dengan Nabi. Ingat ma'asyiral muslimin, bid'ah itu ada yang ditinjau dari penetapan jumlah. Jadi bid'ah itu kan ada beberapa macam. Ada bid'ah dari sisi bacaan, ada bid'ah dari sisi gerakan, ada bid'ah dari sisi waktu, ada bid'ah dari sisi tempat, ada bid'ah dari sisi jumlah. Ya. Menetapkan jumlah-jumlah tertentu dan bahkan sampai menyebutkan keutamaan-keutamaannya tanpa pada dasarnya itu adalah bid'ah. Bid'ahnya bukan dari lafaznya, tapi bid'ahnya dari menetapkan jumlah tertentu. Dari mana itu jumlah-jumlah tertentu? Baik. Ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Itu adalah konsekuensi, ya, konsekuensi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai basyarun. Bahwa pertama beliau wafat. Yang kedua, setelah wafat beliau tidak bisa lagi menjenguk, mendatangi sahabat-sahabatnya, bahkan keluarganya dalam kondisi terjaga, nggak bisa. Konsekuensi yang ketiga, dalam kondisi mimpi masih memungkinkan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan aturan yang ketat, dengan batasan-batasan yang telah digariskan oleh para ulama. Konsekuensi yang keempat, ihwatal iman. Ya, konsekuensi keempat adalah setelah Nabi wafat, Nabi tidak bisa lagi menolong atau membantu umatnya secara langsung. Nabi tidak bisa lagi menolong, membantu umatnya secara langsung. Sebab Allah mengatakan di dalam surat An-Najm ayat 39 dan ayat yang ke-40, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ayat itu menjelaskan bahwa ketika seseorang menghembuskan nafas terakhir, ya, wa alaysa lil insan, al-insan di situ yufidul am, mencakup seluruh manusia. Mencakup seluruh manusia termasuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ketika seseorang menghembuskan nafas yang terakhir, maka terputuslah hilanglah peluang bagi seseorang. Terputuslah kesempatan, hilanglah peluang bagi seseorang untuk menambah amal soleh bagi dirinya sendiri. Ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya, maka terputuslah peluangnya, hilanglah kesempatannya untuk dia menambah amal soleh bagi dirinya sendiri. Sehingga akan dihisab kepadanya apa yang sudah dikerjakannya. Wa nasa'yahu sawfa yura. Apapun yang dikerjakan
baik atau buruk akan dihisab. Dia sendiri dengan menghembuskan nafas terakhir di dunia tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya sendiri. Nggak bisa lagi. Ya. Di dunia ini kita mengucapkan subhanallah, bertambah amal soleh kita. Kita ucapkan alhamdulillah, bertambah amal soleh kita. Begitu dia menghembuskan nafas terakhir, meskipun dia mengucapkan lafaz Allah, 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 tolong saya Allah. Ya, ada begitu banyak ayat dalam Al-Quran mengabadikan permohonannya orang-orang yang di alam barzakh. Yaitu mereka meminta-minta sama Allah, menyebut nama Allah. Enggak ada lagi pahala menyebut nama Allah. Berzikir dengan nama Allah, enggak ada lagi pahalanya. Sudah terputus. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu. Terputuslah semua amal solehnya. Ya. Ikhwatal iman, orang yang meninggal dunia, maka yang meninggal itu enggak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya. Tapi amal solehnya masih berpeluang bertambah dengan dua sebab. Sebab yang pertama ada amal jariah. Dan sebab yang kedua orang yang hidup mau menghadiahkan pahala amal soleh untuknya. Sehingga orang yang hidup bisa memberi manfaat kepada orang yang meninggal dunia. Sedangkan orang yang meninggal dunia nggak bisa lagi memberi manfaat kepada orang yang hidup. Jadi orang yang hidup tidak butuh orang yang meninggal, tapi orang yang meninggal yang butuh kepada orang yang hidup. Orang yang hidup, dia bisa memberi manfaat kepada orang yang meninggal. Dia bersedekah atas namanya. Dia hadiahkan pahala haji, pahala umrah yang disebut badal haji, badal umrah. Dia beristighfar, dia lunaskan hutang-hutang mayit. Ya dia bisa memberi manfaat kepada mayit. Tapi yang mayit ini nggak bisa lagi memberi manfaat kepada orang yang hidup. Nggak bisa. Ya. Dia malah berharap orang yang hidup mau menghadiahkan pahala amal soleh untuknya. Maka yang meninggal dunia nggak bisa lagi menambah amal solehnya. Nah, ihwatal iman ini harus kita pahami. Sebab setelah Nabi wafat, Imam Malik mengatakan, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, setelah Nabi wafat, janganlah kalian meminta-minta kepada Rasulullah, mintalah kepada Allah, sebab Nabi tidak lagi bisa memberi manfaat kepada kalian. Ini konsekuensinya. Karena itulah, kalau kita berziarah ke kuburan Nabi, ya di sekitar kuburan Nabi itu ada masyaikh dan juga ada syurti, polisi. Mereka semua mengatakan kepada para peziarah yang lewat di kuburan Nabi, jangan kalian minta sesuatu kepada Nabi. Berdoalah, bersalawatlah untuk Nabi. Sallu ala Nabi, wala tadu ilaihi. Bersalawatlah kepada Nabi, jangan kalian minta sesuatu kepada Nabi. Itu mereka teriak-teriak demikian. Karena banyak orang yang meminta-minta di kuburan Nabi SAW. Makanya disuruh cepat, jalan saja gitu. Jalan, jangan ada yang berhenti. Tapi tetap saja banyak orang yang ngeyel gitu ya. Mungkin dia tahu artinya atau tidak. Yang jelas, para masyaikh itu mengingatkan. Bersalawatlah kepada Nabi, jangan meminta kepada Nabi. Sebab ada yang minta, ya Rasulullah saya sedang membangun usaha, doakan supaya usaha lancar. Gak benar, gak boleh minta kepada Allah, janganlah minta kepada Nabi. Walaupun Nabi dijadikan sebagai perantara, gak bisa. Gak bisa lagi. Gak bisa lagi orang yang meninggal memberi manfaat. Nah, ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain. Tawassul itu boleh dilakukan kepada orang soleh dengan syarat orang soleh masih hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika musim kemarau terjadi di Madinah, kami mendatangi Rasulullah dan Rasulullah masih hidup. Kami datangi Rasulullah untuk meminta kepada beliau agar beliau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ketika Nabi wafat, kata Umar bin Khattab, ketika beliau wafat dan Madinah kembali ditimpa dengan musim paceklik, kami mendatangi Al-Abbas. Kami datangi pamannya Rasulullah, Abbas radhiyallahu anhu. Wahai Abbas, dahulu ketika Rasulullah hidup, kami datangi dia agar beliau berdoa kepada Allah menurunkan hujan. Beliau telah wafat, kami datang kepada engkau. Engkau adalah orang terdekat dengan Rasulullah. Engkau adalah sahabat Rasulullah. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak ada sahabat yang mendatangi kuburan Nabi. Lalu meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau sekarang telah dekat dengan Allah.
mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Nggak ada sahabat yang melakukan itu. Nggak ada yang datang ke kuburan Nabi untuk meminta-minta kepada Rasulullah agar Rasul menjadi perantara untuk berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah. Nggak ada. Maka wataliman boleh bertawasul kepada orang soleh selagi hidup. Tapi begitu orang soleh wafat, hatta sampai sekelas Nabi, nggak boleh lagi kita bertawasul kepada beliau di kuburnya. Meminta-minta kepada Nabi nggak boleh lagi. Ya, tidak ada sahabat yang melakukannya. Satu pun sahabat nggak ada yang melakukannya. Tabiut tabiin nggak ada yang melakukannya. Mereka bersalawat kepada Nabi tapi tidak meminta sesuatu kepada Nabi. Kenapa muncul klaim-klaim bahwa bolehnya bertabaruk dan bertawasul dengan ruh orang-orang suci, orang-orang soleh, apalagi ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ruh nabi-nabi yang lain? Karena mereka menduga dengan dugaan yang lemah dan dugaan yang buruk bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti raja atau presiden di dunia, di mana kita sebagai orang awam rakyat biasa nggak bisa serta merta pengen ketemu presiden langsung ketemu, nggak bisa. Mesti melalui ordal, orang dalam, orang terdekat presiden. Dialah yang bisa menjadi perantara untuk tersampaikan kepentingan kita sehingga kita bisa ketemu dengan presiden atau apa yang kita hajatkan disampaikan oleh orang terdekat kepada presiden. Nah, mereka beranggapan Allah seperti itu. Kita ini adalah orang yang kotor, banyak dosa, nggak bisa langsung ketemu dengan Allah, mesti melalui perantara ruh-ruh yang suci. Ya. Ini bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan fal yastajibuli wal yuminu bila allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, fa inni qarib, aku sungguh sangat dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa hambaku yang berdoa kepadaku. Jadi wataliman, Allah tidak butuh perantara. Allah tidak butuh perantara. Kecuali kalau kemudian tadi kita katakan kepada orang-orang soleh yang masih hidup boleh. Ada jamaah kita atau ustadz kita yang berangkat umroh, boleh kita katakan kepadanya, tolong doakan saya. Kenapa? Karena dari kepergian dan kepulangannya itu mustajab doanya. Apalagi ketika dia berdoa di depan Ka'bah, di Multazam, di Raudhah, itu semua doa-doa yang mustajab. Maka boleh kita titip doa kepadanya, tolong doakan saya. Itu boleh. Ya. Rasulullah pernah menyuruh Umar bin Khattab, wahai Umar, nanti ada rombongan dari Yaman, kamu cari Uwais Al-Qarni, minta kepadanya untuk mendoakan engkau sebab doanya mustajab. Boleh. Padahal kita tahu bagaimana kedudukan Umar. Bagaimana Umar radhiyallahu an. Ya. Tapi tetap saja Nabi mengatakan minta kepada Uwais Al-Qarni agar mendoakan engkau. Doanya mustajab. Nah, ini boleh bertawasul dengan orang soleh. Tapi kalau orang solehnya sudah meninggal, nggak boleh lagi kita bertawasul kepadanya. Sebab ini nantinya menjadi sebab kuburan itu nanti dihias demikian cantik, demikian indah. Untuk supaya apa? Manusia bertabaruk mendatangi. Dan kalau kita lihat di YouTube itu sudah parah, ya, sudah parah karena mereka itu sudah tidak malu-malu entah mereka ngerti atau tidak. Disebutlah ya Syekhana, disebutlah namanya yang meninggal itu. Atina nukudan, berikanlah kami uang. Nauzubillah, ya. Tunaikanlah hajat-hajat kami. Dia sampaikan itu. Diajarkan dalam bentuk syair, lalu mereka sambil kemudian menutup mata, mereka mengangkat tangan mereka minta kepada syekh tersebut. Saya pikir mungkin sekedar perantara, mereka mintanya sama Allah tapi menjadikan perantara. Ini masih agak lebih ringan nih. Coba saya ulang lagi dengar. Ternyata enggak. Benar-benar dia menyebut dulu nama syekhnya, baru atina nuku dan berikanlah. Jadi dia meminta kepada yang meninggal itu agar diberikan uang dan ditunaikan hajat-hajatnya. Ya, ini sudah syirik kalau demikian. Sudah terjatuh pada kesyirikan. Ya. Akhirnya kemudian kuburan-kuburan pun dibuat indah-indah dan ini sudah menyelisihi syariat Islam, bertentangan dengan syariat Islam. Itu semua adalah perbuatan tabzir, nggak ada faedahnya. Yang nggak ada faedahnya bahkan bisa menyesatkan umat. Ya, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan kesyirikan, manusia meminta-minta kepada penghuni kubur. Nauzubillah. Baik, ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum ajmain.
Masih banyak konsekuensi-konsekuensi. Kita sebut konsekuensi yang terakhir saja pada kesempatan ini. Ya, bahwa konsekuensi yang terakhir karena Nabi sudah wafat, ya, Nabi itu sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi di muka bumi ini. Nabi tidak tahu apa yang diperbuat oleh umatnya di muka bumi ini. Enggak tahu Nabi. Enggak tahu Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim, ketika kemudian Nabi SAW dibangkitkan dari alam barzah, yaumul ba'si, manusia pertama yang dibangkitkan adalah Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau manusia pertama yang dibangkitkan. Ketika beliau kemudian dibangkitkan, beliau langsung menyebutkan ummati, ummati, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Ya, bagaimana umatku? Beliau nggak tahu kondisi umatnya. Bagaimana dengan umatku? Nah, ini dalil yang pertama, beliau tidak tahu. Yang kedua adalah ketika beliau di Telaga Kausar, ada orang-orang yang Nabi mengatakan, ya Allah ummati salim alaihi, ya Allah sahabi salim alaihi. Ya Allah ini kayaknya umatku. Ya Allah ini sahabatku, tolong dia, selamatkan dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya annaka la tadri ma hadasa ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah kematianmu. Dia berkhianat, dia bukan umatmu. Jadi ada orang-orang yang Nabi mengatakan, ya Allah ini umatku, tolong dia selamatkan. Tapi kata Allah, dia bukan umatmu. Kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh dia. Dia malah memusuhi sunnahmu. Dia mengingkari sunnahmu. Ya, tapi Nabi melihat ini seakan-akan umatnya. Tapi kemudian Allah ingkari. Tidak, dia bukan umatmu. Kamu nggak tahu apa yang dilakukan olehnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu apa yang dilakukan oleh umat manusia setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan kepada kita ketika masih hidup apa yang terjadi di masa depan. Sebab itu bagian dari pengabaran wahyu tentang tanda-tanda kiamat. Tapi setelah beliau wafat, apa yang terjadi kepada umatnya beliau nggak tahu. Beliau tidak tahu. Karena itulah Nabi tidak mendatangi Fatimah. Karena beliau tidak tahu kalau Fatimah bersedih mendalam. Maka iman ahibazan ya Allah wa iyyakum ajmain. Karena itulah kemudian kita kembali kepada ajaran yang benar. Bahwa ajaran yang benar itu adalah yuha ilayya. Betul Nabi adalah manusia biasa. Tapi yang membedakan Nabi dari kita adalah yuha ilayya. Nabi itu mendapatkan wahyu. Makanya Nabi itu al-Mustafa, manusia terpilih. Karena Nabi mendapatkan wahyu, maka Nabi SAW langsung dididik oleh Allah. Sehingga Allah menjadi guru beliau. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang telah mendidik saya dan Allah membaguskan pendidikannya kepada saya. Jadi ini adalah hikmahnya Nabi itu yuha ilayya. Sebab itulah Nabi dididik langsung oleh Allah. Karena Nabi dididik langsung oleh Allah, maka setelah menjalani proses pendidikan yang panjang, turunlah surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Inilah hikmahnya. Karena Nabi menerima wahyu, maka Nabi direkomendasikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Ayat ini turun setelah Nabi mengalami proses pendidikan wahyu yang panjang. Yang nggak langsung dipilih sebagai Al-Mustafa, lantas turun ayat merekomendasikan akhlaknya Nabi telah sempurna, enggak. Ada prosesnya. Di antaranya Nabi pernah keliru dan salah. Beliau menjanjikan sesuatu akan melakukan ini, melakukan esok hari tanpa mengucapkan insya Allah, ditegur oleh Allah. Turun surat Al-Kahf ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Nabi menjanjikan besok saya berikan jawabannya. Turun ayat. Ya Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengatakan saya pasti mendatangkan ini dan itu esok hari. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka Nabi diajari oleh Allah untuk mengucapkan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai turunlah surat Al-Ahzab ayat 21, rekomendasi bahwa akhlak Nabi sempurna. Itulah hikmahnya. Setelah kita tahu hikmahnya yuha ilayya, apa konsekuensinya?
konsekuensinya adalah kita kalau benar-benar bersyahadat dengan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka konsekuensinya adalah kita wajib meneladani Nabi dalam 3 hal. Dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam akhlakul karimah. Wajib. Ini konsekuensi kalau kita benar syahadat yang keduanya. Ya. Kecuali kita kemudian orang-orang munafik, ya orang munafik nggak mau dia meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lakukan kalau dilihat orang atau ada kepentingan duniawinya. Tapi mereka yang mukmin, mereka yang benar-benar ikrar dengan syahadatnya, ucapannya, lisannya, hatinya, dan perbuatannya, maka dia akan meneladani Nabi dalam bentuk akidah Nabi, amal solehnya Nabi atau ibadahnya, dan juga akhlakul karimahnya. Ikhwatal iman, kita simpulkan, saya persingkat karena waktu kita sudah cukup, bahwa annama ilahukum ilahun wahid, bahwa inti keteladanan kepada Nabi itu adalah wahyu. Inti keteladanan Nabi adalah wahyu. Kalau kita meneladani Nabi dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, maka kita sedang berada di atas jalan tauhid. Ya. Sebab inti ajaran Nabi adalah wahyu, dan inti ajaran wahyu adalah tauhid. Annama ilahukum ilahun wahid. Bahwa kalau kita meneladani Nabi dalam akidah, ibadah, dan akhlak, berarti kita berjalan di atas jalan tauhid. Jalan tauhid disebut sebagai jalan Islam. Disebut juga sebagai jalan fitrah. Maka kita diperintah oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kita diperintah untuk istiqomah di atas jalan fitrah, jangan menyimpang, jangan keluar dari jalan fitrah. Kenapa kita harus istiqomah di atas jalan fitrah? Sebab jalan fitrah, jalan Islam, jalan tauhid, satu-satunya jalan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa saja yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah, maka syaratnya 2, falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. 2 syarat ini adalah meneladani Nabi dalam akidah, dalam ibadah, dan juga dalam akhlakul karimah. Baik ikhwatal iman ahibazani Allah wa yakum, kita tidak bisa urai lebih dalam dari satu ayat yang mulia ini, khususnya pada bagian akhir-akhir ayat, ya karena waktu kita sudah cukup dan kami masih ada agenda yang lain. Ya pada maghrib ada agenda ngisi kajian di Masjid Raya, sehingga saya harus berangkat, ya sudah harus tiba di sana sebelum azan maghrib. Karenanya kami cukupkan sampai di sini dan belum ada sesi tanya jawab. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.